Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya insya Allah akan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya yang selama ini sering bertanya ke Fikri tentang berbagai pertanyaan seputar aksi Indonesia, atau ada yang bilang aksi Indosiar. Yang benar mana tuh? Aksi Indosiar apa aksi Indonesia ya? Ya intinya itu. Banyak pertanyaan yang lebih jelas mana nih? Pakai link light. Nah, begini aja. Banyak pertanyaan yang datang dan sekarang Fikri ingin coba menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Jadi sebelumnya Fikri sudah buat Q&A pertanyaan melalui Instagram dan saya sudah rangkum pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi mungkin saya tidak bisa tampilkan di layar pertanyaannya seperti apa, tapi saya akan coba bacakan akunnya. Kenapa alasannya nggak ditampilkan? Nggak bisa ngedit. Bukan nggak bisa sih, udah capek ngeditnya. Jadi intinya mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Dan alhamdulillah intinya dari perjalanan aksi di Ramadan 2023 ini, saya berikhtiar dari awal sampai kemudian Allah takdirkan saya finish di final dan keluar sebagai juara ketiga. Ada juara pertama sahabat saya Ustadz Rifai dari Makassar, kemudian juga Ustadz Teguh dari Cimenyan atau Bandung, dan ketiga saya sendiri. Dan cukup mengesankan selama karantina. Jadi saya sekarang baru kurang lebih 8 hari selesai dari karantina aksi, dan saya mumpung masih fresh ingin bagikan pengalaman ini kepada teman-teman. Barangkali di tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2023 saya upload video ini, ada teman-teman yang ingin tertarik untuk bergabung menjadi salah satu santri pesantren Al-Aksi Indosiar. Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaan. Ketika saya buka Q&A kemarin, rata-rata pertanyaan yang masuk bagaimana sih proses sehingga saya bisa ikut aksi dari pertama sampai kemudian diterima dan manggung di televisi. Oke, salah satu pertanyaan yang mewakili dari sekian banyak, ada akun 1000_tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap-tahap seleksinya sampai tampil di Indosiar bagaimana Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Nah, saya jelaskan. Jadi ketika saya browsing internet dan scroll feed di Instagram, ada salah satu feed Instagram dari akun Indosiar yang di-tag atau kolaborasi ke akun official Aksi Indosiar, dan di situ kebetulan lagi dibuka pendaftaran untuk siapapun yang ingin bergabung menjadi peserta aksi. Nah, itu di bulan Februari saya mengetahui ada informasi tersebut, tahun 2023 ya. Sekarang saya ngupload video di bulan Mei. Bulan Februari saya langsung lihat persyaratannya seperti apa. Di antara persyaratannya ya beragama Islam, berwawasan luas, bisa membaca Al-Quran dengan baik, usia minimal 16 tahun, itu yang saya ingat ya. Kemudian yaitu siap di karantina di Jakarta. Inti poin paling pentingnya di situ. Udah tuh kan? Setelah itu saya coba masuk ke link pendaftaran melalui Google Form. Jadi online ya, ada Google dalam bentuk formulir, dan kita diminta untuk mengisi semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dari mulai data diri kita, nama orang tua, dan lain sebagainya. Termasuk ada pertanyaan soal salary atau gaji orang tua, atau kita sudah menikah atau belum. Saya menjawab semuanya sesuai dengan faktanya. Bahwa saya sudah berkeluarga, punya anak satu, bagaimana kehidupan, bagaimana pendapatan, dan lain sebagainya. Orang tua juga ditanyakan, dan lain sebagainya. Itu di bulan Februari saya daftar, teman-teman. 2023. Dan yang poin paling penting adalah kita diminta untuk mengupload link video di kanal sosial media, baik YouTube atau TikTok atau Instagram, di mana kita berceramah atau pidato dengan durasi maksimal 7 menit. Seingat saya 7 menit. Dan saya berusaha untuk memenuhi semua persyaratan itu. Jadi saya rekam sendiri nih. Di sini tempatnya juga saya melakukan rekaman, saya ceramah selama 7 menit, dan saya memilih YouTube. Saya upload di akun YouTube saya, kemudian
Form Google hanya meminta linknya aja. Makanya ada persyaratan jangan di private akunnya. Ketika nanti tim ngecek kan, kalau di private nggak bisa dicek kan. Klik link, oh ternyata videonya nggak ada. Jadi saya open dan bisa dibuka. Mungkin banyak teman-teman juga yang melihat itu ya. Udah saya upload, terus diminta lagi video kita ngaji Al-Quran. Karena tim Indosiar ingin mengetahui apakah Anda bisa membaca Al-Quran atau tidak. Saya penuhi persyaratan tersebut dan linknya saya upload juga di YouTube. Saya kirim linknya, saya tautkan ke Google Form. Kemudian kita juga diminta pas foto close up, ada 3 foto lah. Terus diminta KTP, ini penting sekali. Kemudian NPWP, ini juga sangat penting. Dan juga apa lagi ya, yaitu yang diupload ya dalam bentuk file gambar. Dah diupload, dah. Saya menganggap sudah selesai. Bahkan kalau boleh jujur, saya menganggap mungkin saya nggak lolos dan nggak diterima. Jadi saya nggak terlalu berharap akan lolos di aksi. Awalnya saya mikir seperti itu, udah saya tinggalin tuh. Nah, nggak lama setelah itu, selang kurang lebih 5-4 hari, ada chat WA masuk. Nah, dari sejak saya kirim Google Form itu kan ke akun Indosiar melalui Gmail kan, ada WA masuk, inti WhatsApp-nya saya nggak bisa tampilin karena nggak ngerti ngeditnya, tapi masih ada screenshotnya. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Indosiar, selamat Anda dinyatakan lolos di tahap audisi pertama seleksi aksi. Nah, itu udah sujud syukur itu, sampai di situ aja tuh udah senang banget. Cuma dia meminta kita untuk mempersiapkan waktu 2 hari untuk mengikuti proses audisi secara online, teman-teman, melalui aplikasi Zoom. Nah, di dalam pesan tersebut juga kita diminta untuk menginstal aplikasi Zoom, akun, dan lain sebagainya. Ada 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Apa-apa aja yang kita lakukan di hari pertama dan hari kedua, ini pengalaman saya. Karena tahun-tahun yang lalu itu berbeda pasti. Syaratnya dengan mekanismenya dengan tahun sekarang. Pasti dong, hal-hal seperti ini dinamis dan akan selalu dikembangkan oleh Indosiar. Mungkin next year akan berbeda dengan tahun depan dengan apa yang saya alami di tahun ini. Di dalam pesan tersebut ada 2 hari. Hari pertama adalah hari untuk bimbingan. Jadi itu bebas masih. Bimbingan. Nah, di bimbingan ini kita di briefing oleh tim Indosiar. Oh iya, sebelumnya saya sedikit lupa. Di dalam pesan itu juga mengabarkan bahwa sebentar lagi kita akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang isinya adalah calon-calon peserta yang akan mengikuti audisi by Zoom. Ternyata ada 25 orang atau 24 orang. Di mana 20 orangnya adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos di tahap pertama, sisanya adalah kru atau tim dari Indosiar itu sendiri. Itu ada di dalam grup. Saya masih ingat, saya masuk di tim 1 batch 3. Nah, mungkin ada tim 1 batch 1, tim 1 batch 2, tim 1 batch 3, batch 4, seterusnya saya nggak tahu juga karena saya kan nggak masuk di grup yang lain. Saya hanya concern di grup yang saya ada di dalamnya. Nah, teman-teman yang ada dalam satu grup ini, kita udah dimonitor tuh semuanya. Jadi selama kita udah dimasukin di grup, kita di briefing terus setiap beberapa waktu, ada chat dari Indosiar. Jadi kita memang dituntut untuk update banget informasi apapun yang diberikan oleh tim Indosiar pada saat itu. Jadi salah satu pesan yang diberikan, briefing yang diberikan, bahwa kita akan Zoom selama 2 hari. Hari pertama adalah briefing. Nah, saya bocorkan, hari pertama adalah briefing, hari kedua audisi yang sesungguhnya. Itu, sebentar, ada motor bising. Nah, saya lanjutkan. Di hari pertama ini masih santai. Kita hanya di briefing di dalam grup di Zoom tersebut bahwa besok teman-teman kita akan ada audisi melalui aplikasi Zoom. Dan kita meminta, kata pihak Indosiar, kepada kalian semua para peserta, yang pertama menginstal aplikasi Zoom, kemudian yang kedua, ketika audisi besok tempatnya harus di tempat yang cerah latarnya seperti ini. Kemudian background sih menyesuaikan, ya pastinya berikan yang terbaik sebisa kita. Kemudian sinyalnya, nah ini yang paling penting nih, karena yang teman-teman ada di daerah agak pedalaman itu kadang-kadang punya kendala soal sinyal. Jadi harus dipastikan di hari kedua besok sinyal ataupun jaringan internet harus benar-benar bagus, karena itu nanti akan menjadi berpengaruh kita lolos atau tidak di tahap berikutnya. Kemudian posisi HP harus seperti ini, landscape, nggak boleh tegak ya, harus landscape seperti ini. Itu diarahkan, nggak boleh begini posisi HP-nya ya. Nah, jadi kita begini kemarin. Terus kita nanti diminta untuk ceramah selama 5 menit seperti di aksi Indosiar yang sebenarnya. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk membacakan Al-Quran yang kita hafal atau by text sambil membaca.
nazran am ghaiban, ya, baik dengan cara melihat atau ayat yang udah dihafal. Itu intinya. Ada pertanyaan? Nah, kurang lebih itu banyak pertanyaan dari teman-teman. Kostumnya seperti apa? Bebas ini teman. Dan pihak Indosiar juga meminta kalau teman-teman punya keunikan-keunikan tertentu, kayak misalnya yang udah lah, contohnya wayang atau apa, tunjukkan, tampilkan bahwa Anda itu unik dan berbeda dari yang lainnya. Anda seorang polisi, karena kemudian ada peserta polisi, tampilkan dengan seragam polisinya dan juga identitas-identitas profil Anda. Anda sebagai seorang tentara misalnya TNI, tunjukkan dengan atribut TNI Anda. Anda sebagai seorang dokter, tampilkan bahwa Anda berpakaian seperti dokter. Dan salah satu angkatan saya juga ada yang dokter, namanya Dr. Ahmad dari Maros, dan beliau pakai seragam dokter, pakai stetoskop gitu ya, pakai peci, like-nya identitas menampilkan bahwa dia ini adalah seorang dokter. Nah, itu kita diarahkan tuh seuniknya teman-teman masing-masing. Dan saya sarankan teman-teman punya keunikan itu sebisa mungkin. Nah, keunikan saya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Itu hari pertama intinya kita di briefing seperti itu. Dan besok di hari kedua itu udah nggak ada briefingan lagi. Semuanya siap tampil sesuai dengan urutan yang ditentukan secara acak oleh pihak Indosiar. Oke? Hari kedua, ini hari yang deg-degan. Karena saya tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan apakah kita akan masuk ke aksi atau tidak. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Sebentar, saya minum dulu aus. Oke, saya lanjut. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Audisi Zoom di hari yang paling mendebarkan dan menegangkan. Disitulah kita diminta untuk siapkan waktu. Waktu itu Zoom dimulai, teman-teman, pas giliran saya itu jam 1 siang sampai selesai. Dan saya spill, jam berapa selesainya? Jam 10 malam. Untuk mengaudisi 20 peserta tersebut dalam satu waktu. Bayangin lamanya seperti apa ya. Dan mereka yang dapat nomor urut paling pertama itu yang paling bahagia. Karena apa? Cepat selesai. Dan saya rezekinya dapat nomor urut ketiga. Jadi kita diminta masuk ke aplikasi yang sudah ditentukan, linknya dikirim di grup, nanti di absen di grup WA. Oke, silakan Ahmad, Karim, Fikri misalnya masuk. Saya masuk, mau nggak mau, giliran saya. Yang lain nunggu. Udah tuh jadi standby semua di WhatsApp. Nggak tahu gilirannya selesai jam berapa kan? Itu fakta yang terjadi kemarin. Banyak teman-teman yang saling menunggu satu sama lain. Nungguin dah tuh kapan gilirannya. Jangan sampai pas dipanggil nanti kita lagi tidur, ya kan? Jangan sampai dipanggil kita lagi ke pasar. Nah itu, kita harus benar-benar standby waktu sampai waktu yang ditentukan. Saya dapat nomor urut ketiga. Pas 3 orang ini diminta masuk, ternyata 2 yang ini nggak standby. Masih mempersiapkan aplikasi jaringan dan lain sebagainya. Saya udah standby siap duluan. Saya masuk duluan. Akhirnya saya dapat giliran paling pertama. Itu rezekinya tuh saya. Langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 4 juri. Semuanya, ini bukan juri yang tampil di aksi ya, yang teman-teman lihat, Ustadz Subki, Ustadz Wijayanto, Ustadz Solmed, Habib Usman, Muhammad Dedeh, bukan mereka. Tapi lain lagi nih dari kru dan tim kreatif serta produser Indosiar. Yang mereka ini sebenarnya hanya ingin mencari tahu Anda tuh layak nggak sih untuk tampil di televisi atau tidak. Jadi digali semua. Siapa Anda? Apa kelebihan Anda? Apa yang Anda bisa tunjukkan di situ semuanya? Itu Q utama. Jadi bukan untuk menjatuhkan hati penonton. PR kita adalah bagaimana membuat dewan juri yang menjadi penilai kita di audisi takluk dengan kehebatan yang kita miliki. Teman-teman paham kan maksud yang saya sampaikan? Nah, Fikri, saya dipanggil. Silahkan, Fikri dari Bogor ya? Iya. Iya Kak, betul. Oke Fikri, coba Fikri kami berikan waktu 5 menit. Coba ceramah. Dan nanti ketika waktu sudah akan habis, kami akan berikan kodenya ya. Jangan lebih dari 5 menit. Oke, siap? Saya siap. Oke, langsung saya ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan karakter kita masing-masing ya, itu gak bisa jadi orang lain. Udah sip. Saya tepat waktu. Udah itu saya ditanya, udah selesai. Langsung salah satu peserta penilai juri perempuan bertanya, Fikri, coba baca ayat Al-Quran yang Fikri bisa, yang Fikri hafal, atau ya yang Fikri baca, terserah. Kita berikan waktu beberapa menit, 2 menit kalau nggak salah, seingat saya. Dan ya udah, saya baca Al-Quran. Ayat yang saya baca masih ingat tuh, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 24.
Bahkan di stop tuh karena terlalu panjang dan mereka nilai oke. Nah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai bismillah waktu itu, saya langsung ta'awud karena di tengah ayat ya, di tengah surat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dengan mujawwad dan seperti imam. Ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhiril ayat. Terus. Oke, stop. Fikri ditanya lagi mereka kan, pekerjaan Fikri apa? Ya saya jawab jujur. Ya saya nggak punya pekerjaan dalam arti formal kak. Tapi saya hanya ceramah aja setiap hari sambil buka pengajian. Saya punya pengajian. Saya punya majelis rutinan setiap mingguan untuk kitab kuning. Itu gimana itu? Jadi semakin Anda mengatakan siapa diri Anda dan membuat mereka tertarik, mereka akan terus in-depth pertanyaan Anda semuanya. Itu majelisnya gimana? Saya jelaskan ya, awalnya saya bersama teman bikin kajian-kajian tertentu, kitab kuning, kitab fikih, kitab bajuri, dan hadis Riyadhus Shalihin. Dan dari 1-2 orang sampai sekarang alhamdulillah kak, ada bertambah jadi 20 orang. Dan itu saya buat di rumah saya sendiri. Dan kemudian ngider ke jamaah yang ada di tempat tinggal saya satu persatu. Jadi kami keliling gitu. Dan yang kedua, saya juga sebagai penerjemah bahasa Arab. Jadi kalau ada syekh-syekh yang ceramah pakai bahasa Arab, itu jawaban saya ya waktu itu ya. Ini spill teman-teman. Kalau ada syekh-syekh yang ceramah pakai bahasa Arab, saya bertindak sebagai interpreter atau penerjemah. Karena kan jamaah nggak ngerti bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab walau ya nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi cukuplah untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh syekh dan kemudian saya alihkan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu syekh ngomong, saya terjemahkan, saya sampaikan saya seperti penceramah kedua. Gitu. Dan saya sudah keliling lebih dari 10 provinsi, 15 provinsi di seluruh Indonesia menyampaikan tausiah. Nah, ketika mendengar kata-kata 15 provinsi itu, mereka tertarik. Di provinsi, di daerah mana aja Ustadz Fikri sudah ceramah gitu. Saya jelaskan. Saya sebutkan ya kayak, saya jelaskan tuh. Dari mulai Pulau Sumatera, saya jelaskan. Dari Aceh sampai Lampung sudah saya injakan kaki kak. Ke semua kota-kota, terutama kota besarnya, dan kota-kota tetangga yang ada di sekitarnya, kecuali 2. Provinsi di Padang dan Bengkulu, itu yang belum saya masukkan. Jadi semuanya saya sebut dari Medan, Aceh, Jambinya juga saya sebutin sampai ke Muara Bungo dan lain sebagainya, sampai ke Siak di Riau, Pekanbaru ya, terus sampai ke Lampung, Indragiri, semuanya saya sebutkan. Terus saya sebutkan lagi Jawa, itu sudah saya datengin semua dari mulai Banten sampai dengan Jawa Timur yang paling timur Banyuwangi, saya sudah pernah jelajahin semua baik ceramah atau sebagai penerjemah. Kalimantan saya sebutkan dari mulai Banjarmasin, kemudian Pontianak, Ketapang, Singkawang sampai perbatasan Malaysia, Sambas itu udah saya injakan kaki ke sana. Kemudian di Sulawesi saya jelaskan dari mulai Manado, kemudian ke Kota Mobagu, Goa, Maros, Makassar, itu saya sudah datang kaki. Palu, ke Petobo, daerah-daerah Sigi, Likuifaksi, itu semua sudah saya dukung. Udah saya kunjungi itu semua. Bali belum kak. Nah ada itu. Mereka tanya lagi, itu Anda sebagai diminta atau ada yayasan atau agen tertentu yang mengatur jadwal Anda atau bagaimana kok bisa sebanyak itu gitu. Ya saya jelaskan. Ya namanya, ini bahasa saya ya. Saya bilang ya namanya kalau orang ceramah kah MLM. Apa itu MLM? Mulut lewat mulut. Kalau bagus pasti akan kedengeran, akan dipanggil lagi dengan yang lainnya. Masjid lewat masjid, ma'had lewat ma'had, musola lewat musola, majelis lewat majelis, seperti itu. Jadi ketika kita datang ke satu majelis kak, di situ juga pasti ada jamaah yang lainnya dan mereka akan lihat penampilan kita seperti apa. Ketika mereka melihat dan menilai bahwa kita baik, mereka pasti akan mengundang lagi. Minimal cari tahu kita lewat akun Instagram, Ustaz nanti hadir di tempat saya. Seperti itu kak, terus sampai 15 provinsi. Jadi itu pengalaman dakwah saya. Mereka tertarik dan mereka nantang loh teman-teman. Coba Ustaz Fikri bisa nggak ceramah dalam bahasa Arab 1 menit aja dari sekarang, tidak pakai mukaddimah, langsung ke isi. Waduh, sekarang ya udah ya, sesuai passion. Oke, siap. Temanya bebas kak, bebas apa aja, yang penting pakai bahasa Arab ya, nggak pakai mukaddimah ya. Oke. Tema yang tadi saya bawakan dalam bahasa Indonesia, saya bawakan lagi dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة المناسبة أريد أن أتكلم بين يديكم جميعا عن كتاب الذي تعلم فيه كثير من الطلاب في المعاهد في إندونيسيا. وهذا الكتاب يتكلم عن علم النحو وهو كتاب ألفية بن مالك، حيث نجد في هذا الكتاب هناك قصة عجيبة وجميلة جدا. ما هي القصة؟ Stop. Oke. Siap.
Oke, terus ditanya lagi, Ustadz Fikri punya pengalaman yang buruk nggak? Atau pengalaman menyedihkan? Itu penting tuh, gimmick, itu gimmick nanti kita loh. Makanya mereka cari tahu. Terus saya jelaskan, sebenarnya Kak, saya jelaskan ya jawaban saya. Saya ini nggak punya pekerjaan kalau dalam arti formal. Tapi aktivitas saya sehari-hari kalau saya nggak ada jadwal ceramah, saya ini jadi sopir taksi online. Nah itu kan jadi bikin mereka tertarik. Jadi sebenarnya Anda ini jadi sopir taksi juga sambil dakwah juga? Iya Kak, betul. Itu bagaimana kok bisa jadi sopir taksi? Saya jelaskan, saya punya mobil Kak, cuma waktu itu saya ditipu umroh, mobil duit udah habis, jadi saya nggak punya apa-apa lagi. Itu asli loh, kisah yang saya alami seperti itu teman-teman, dan saya menceritakan apa adanya kan. Ya udah, ternyata kisah itu menarik buat mereka. Oke, terus ditanya lagi kelebihan Anda ya, skill yang Anda miliki. Saya sebagai penulis buku, mereka tanya, bukunya udah beredar? Udah. Judulnya apa? Saya sebutkan judul buku yang pernah saya tulis, di antaranya Tuhan Izinkan Aku Pacaran, penerbitnya Gema Insani Press. Itu di googling langsung loh teman-teman sama tim Indosiar. Cek, oh ada bener. Terus buku apa lagi? Catatan Sejarah Cinta. Cek bener, ada di internet ya, ada. Emang masa saya bohong kan, nggak mungkin kan. Kita apa adanya kita sampaikan, kita jelaskan ke mereka. Alhamdulillah tuh. Terus saya juga punya kemampuan ngetik cepat 10 jari, bahkan dengan ditutup mata. Saya bilang kayak gitu, makanya teman-teman yang pernah ngeliat saya di Indosiar, saya pernah ada satu adegan seperti itu. Dah tuh, dan ternyata teman-teman, dari semua rangkai demi rangkai pertanyaan ini membutuhkan waktu hampir 30 menit hanya untuk saya. Sehingga peserta yang lain teman-teman harus menunggu setelah saya, dan ini cukup lama. Ya. Dah, saya udah selesai, udah keluar, udah bebas. Saya anggap diri saya nggak lolos. Karena apa? Saya nggak tahu berapa peserta yang ikut. Mungkin saya bukan yang terbaik, mungkin saya nggak bisa jadi yang mengungguli teman-teman yang lain. Ya udah, saya intinya siap tidak dipilih. Tapi Indosiar mengingatkan kepada kita, Ustadz, nanti kalau misalnya ini udah disaklekin ya dari awal sama Indosiar, Ustadz. Nanti kalau misalnya ada telepon, kalau misalnya Ustadz dinyatakan lolos oleh Indosiar, nanti akan ada telepon, dan kami mengingatkan dari sekarang bahwa semua proses ini tidak ada biaya Rp1 pun. Jadi kalau nanti ada penipu yang mengatasnamakan pihak Indosiar, mohon untuk diwaspadai. Paham ya? Kalau tidak ditelepon, berarti tandanya tidak terpilih. Oke? Oke Kak, siap ya udah. Saya udah siap hati aja nggak kepilih loh teman-teman. Dan itu udah selesai. Nah itu nunggu waktunya cukup lama loh, bayangin teman-teman. Baru dikabarin itu sekitar tanggal di bulan Februari akhir Februari, enggak Maret. Itu di bulan Maret tanggal 8, 9, 10-an lah rentang waktu itu kan cukup lama kan, dari awal Februari sampai Maret ya. Maretnya pun udah hampir ke pertengahan bulan. Jadi saya nunggu hampir sebulan, ya udah saya anggap bahkan saya lupa gitu ya. Udah. Nah, itu teman-teman yang belum audisi, saya kembali lagi ke audisi yang tadi, itu nunggu setelah saya, dan kami diskusi di grup. Ternyata yang terakhir pesertanya adalah sampai dengan jam 10. Dan teman-teman peserta yang lain, ternyata saya tanya sama teman-teman, karena saya duluan ya, jadi teman-teman pada ngejapri saya tuh, Ustadz pertanyaannya apa aja tadi? Tapi saya bocorkan ke teman-teman. Ya karena ini kan bukan ujian nyontek, karena memang sesuai dengan skill masing-masing. Ya saya jelaskan, tadi saya ditanya ini. Oh iya, jadi mereka ada persiapan. Udah selesai, saya iseng nanya, berapa menit sih tadi prosesnya? Saya cuma 8 menit. Oh. Terus saya tanya lagi, saya cuma 15 menit, saya 10 menit. Saya ada 10 menit lagi, 15 menit itu. Berarti saya yang paling lama lah kurang lebih waktu itu ya. Itu yang ada di pikiran saya ya teman-teman ya. Ya udah. Saya nggak tahu ini isyarat baik atau enggak ya, tapi apa sih, saya udah nggak ngingetin lagi lah proses itu. Saya udah siap, karena kalau saya berharap nggak lulus sakit hati kan, kecewa pasti ya. Udah. Nunggu udah tuh sampai dengan bulan Maret, kan lama ya nunggunya ya. Saya sholat maghrib di rumah waktu itu karena hujan atau apa ya lupa. Saya pokoknya lagi sholat di rumah, nggak di lelahnya emang. Alhamdulillah sholat di rumah, bukan berarti malas jamaah masjid. Saya kadang jamaah ke masjid juga. Pas kebetulan lagi ada sesuatu, jadi saya sholat di rumah. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib tuh. Ada telepon masuk, nomornya 021 sekian. Saya dalam hati, aduh, saya kan punya tagihan mobil ya, cicilan, dan saya mikirnya itu kolektor dari leasing saya. Kok tanggal segini udah main telepon aja, belum jatuh tempo dalam hati kan. Ya udahlah, saya angkat kan. Saya angkat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan yang telepon. Benar ini dengan Bapak Fikri? Iya benar. Mohon izin untuk meminta waktunya sebentar. Iya. Mohon maaf, ini dengan siapa? Saya langsung nanya tuh. Ya, mohon maaf sebelumnya, kami dari Indosiar. Pas kata-kata Indosiar. Iya, kami ingin mengkonfirmasi Pak Fikri, Pak Ustadz Fikri ya. Dia Ustadz Fikri ini sebelumnya pernah ikut audisi Aksi Indosiar ya? Iya, betul. Saya bilang, oke, kami ingin mengabarkan bahwa Ustadz Fikri dinyatakan lolos, dan kami meminta kehadirannya di karantina Indosiar di tanggal yang akan kami kabarkan nanti. Itu saya masih belum percaya loh teman-teman. Saya tanya lagi, Mbak, mohon maaf Mbak, Indosiar mengingatkan supaya kita jangan sampai kena penipuan. Ini bener nggak? Iya bener. Itu saya sampai ngomongin di depan istri saya loh teman-teman ya, maghrib itu. Mbak, ini bener Mbak? Iya bener. Betul. Iya betul. Alhamdulillah, saya langsung peluk istri saya. Itu istri masih kayak mau kena kalau nggak salah habis sholat maghrib juga kan. Aduh, saya peluk, nangis sujud syukur. Alhamdulillah. Oke, kemudian ya Mbak, alhamdulillah ya, selamat ya. Mungkin yang nelfon juga paham ya kebahagiaan kita seperti apa pada saat itu. Dan udah itu pihak Indosiar meminta saya untuk pertama yang paling penting keep silent, tidak mengabarkan ini kepada siapapun, untuk menjaga juga perasaan teman-teman yang tidak lulus. Yang kedua, jangan sesumbar di sosmed, karena khawatir nanti kita udah dipilih terjadi sesuatu yang membuat kita didiskualifikasi dengan berbagai sebab. Bisa jadi ya mohon maaf karena force major atau ajal, kita nggak tahu nanti udah dinyatakan lolos pas hari H, terjadi hal yang diinginkan. Indosiar harus mencari peserta pengganti, makanya tidak diizinkan kita untuk sesumbar di sosial media bahwa Anda ditelepon lolos. Itu not yang paling penting. Makanya dari teman-teman satu grup saya kemarin banyak yang nanya, dan mereka menjadikan saya ini sebagai patokan dan ukuran lolos atau tidaknya. Saya bilang, ya saya belum, saya mau kan ya, bohong dosa juga, nggak bohong juga salah. Itu si malakama di detik-detik itu. Saya diminta tanggal 16 berangkat ke karantina sampai dengan selesai. Udah. Dan ternyata besoknya kita dikumpulkan dalam satu grup semua yang lolos. Disitulah kita saling berkenalan satu sama lain, dan kita diperkenalkan siapa aja kru Indosiar. Wah, luar biasa bimbingan Indosiar teman-teman loh. Nah, di situ kita diarahkan untuk membawa perlengkapan apapun yang harus kita bawa selama proses karantina kita di Indosiar, dari mulai seragam, baju adat, pakaian, kaos dalam, pakaian luar, pakaian dalam, semuanya, terutama perempuan juga, jilbab, kerudung. Kalau punya pakaian khusus dibawa, kalau nggak ada nggak apa-apa, karena Indosiar yang akan menyiapkan customnya masing-masing seperti itu. Saya juga bawa terus peralatan, obat-obatan, alat-alat mandi, selimut, bantal khusus, dan juga peralatan tertentu. Kayak misalnya kita nah, saya bawa tongkat tuh, teman-teman tahu kan ciri khas saya tuh kalau ceramah pakai tongkat. Nah, itu saya bawa. Indosiar tidak menyiapkan dong, itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita punya buku kelebihan, semua disiapkan intinya. Dan pada tanggal 16 jam 8 pagi semua peserta diminta untuk sudah tiba di Indosiar. Dan selama masa tunggu itulah Indosiar menyiapkan tiket, dan kita aktif koordinasi dijemput Japri, itu by Japri, yang dari luar daerah, misalnya yang dari Maluku, yang dari Aceh, berangkatnya dari bandara mana, biar kami akan siap. Indosiar yang akan menyiapkan tiketnya semuanya, termasuk penjemputan dari bandara atau dari stasiun buat yang naik kereta api. Nah, ditentukan, dan tiketnya semuanya di-share dalam grup, jadi terbuka benar-benar, dan itu hebatnya Indosiar. Semua peserta tampil, semua peserta tiba sesuai dengan arahan masing-masing. Kalau saya sendiri, karena saya rumah di Bogor, jadi nggak perlu naik pesawat ke Jakarta. Saya diantar sama keluarga dengan roda 4, dan ya udah langsung sampai di tujuan Indosiar. Dan saya juga nggak diganti ongkosnya, karena apa? Saya lupa minta bensin resinya itu. Ya udah, karena nggak ada bukti ya, saya nggak ada reimburse. Kalau teman-teman lain memang nggak diganti uang, tapi kan tiket dan penjemputan diganti semua. Jam 8 lewat 20-15 menit atau 15-20 menit, saya tiba di asrama Indosiar karantina Daan Mogot, Jakarta Barat, Jalan Damai nomor 11. Ingat baik-baik alamat itu teman-teman. Itu tempat akan menjadi bersejarah kalau kita lolos di aksi. Dan di situ karantina. Nah, itu waktunya itu masih seminggu sebelum puasa loh teman-teman. Tanggal 16 Maret ya, saya masih ingat banget.
puasa itu masih seminggu lagi. Kita sebelum puasa seminggu udah tiba di Indosiar. Ngapain? Disitulah momen untuk mempersiapkan menjelang penampilan. Dari mulai pembuatan konten, pembuatan iklan, foto. Karena kan teman-teman lihat di aplikasi video, nama kita voting, itu semuanya tuh. Foto dengan wardrobe, pencocokan, semuanya dibahas. Termasuk pembekalan. Nah ini saya salutnya sama Indosiar. Karena kita bukan cuma di karantina semata-mata, tapi juga kita di briefing dan diberikan arahan dan bimbingan selama kita di Indosiar. Itu hebatnya mereka. Dari mulai kelas public speaking, kelas acting, pemahaman agama, ciri-ciri materi yang baik seperti apa, cara menukil dalil, ayat, nas Quran, semua kita dibimbing sebelum kita tampil di aksi. Dan pemateri-pematerinya, ini orang-orang berkompeten semua, luar biasa. Dan saya sangat senang bisa mendapatkan bimbingan. Pastinya ini kelas mahal kalau kita pengen ikut seminar-seminar kayak gitu, mungkin kita harus merogoh kocek. Sebentar teman-teman. Dede, diam dulu sayangku. Kita harus merogoh kocek cukup mahal, tapi semua Indosiar berikan kepada kita fasilitas gratis. Tidak ada biaya 1 rupiah pun. Termasuk di situ juga nanti persiapan tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Kita ada kontrak teman-teman loh. Saya nanti akan spill apa yang bisa saya spill, yang tidak bisa saya spill sifatnya rahasia, saya tidak akan sampaikan. Ya, nanti teman-teman akan tahu sendiri kalau lolos. Amin. Karena saya yakin yang nonton video ini pasti mereka akan lolos di aksi Indosiar. Yang pengen ikut audisi kan? Dah selesai. Itu kisah perjalanan dari mulai awal saya ikut mendaftar sampai dengan kemudian saya lolos di aksi. Seperti itu. Total pesertanya ada berapa? Total pesertanya ada 24 peserta dari seluruh daerah di Indonesia. Dan saya masuk salah satunya perwakilan dari Bogor. Di dalam satu grup saya yang tadi teman-teman, itu yang diterima ternyata hanya 2 orang. Dan dari grup yang lain, grup WA yang lain diambil juga masing-masing yang terbaiknya masing-masing ya. Dari saya yang diambil tuh saya, dan ada salah satu sahabat saya, Ustadz Haikal yang Acawala dari Pakistan. Tahu kan teman-teman kalau nonton? Haikal, aksi Haikal yang atau keywordnya Pakistan, karena beliau adalah mahasiswa S2 di Pakistan ya, jadi ciri khasnya peci yang ada depannya ini bolong segitiga kayak gini. Acawala. Itu ciri khasnya tuh, dibawa dari Pakistan. Hanya 2 orang. Di grup yang lain ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Sudah banyak 24 total peserta. Itu ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan yang bisa saya jawab lagi nih. Ustadz, ini ada pertanyaan dari apa nih? Vitowik Wanisa Putro. Ustadz, ikut aksi apa harus pintar? Iya, pintar atau tidak kan relatif ya. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pintar masih ada yang pintar lagi. Indosiar hanya memberikan syarat bukan kata-kata diksinya pintar, tapi berwawasan luas dan punya dasar ilmu agama yang baik. Itu yang paling penting. Ya harus. Kalau misalnya kita nggak pintar, kalau kita nggak berwawasan, bagaimana kita akan menyampaikan ilmu tausiah live lagi ke orang-orang? Logikanya seperti itu ya, buat yang bertanya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Sehari-hari di aksi dikasih duit nggak bang sama pihak Indosiar buat jajan gitu? Mujamil Mubin. Jawabannya kalau untuk sehari-hari tidak. Tapi kita nggak bakal jajan. Nggak perlu jajan, ngapain? Saya jajan sih, cuma melalui GoFood ya. Karena apa? Semuanya udah disiapin di asrama Indosiar. Mulai makan, minum, laundry, udah disiapkan semuanya. Tinggal kita bawa perlengkapan dari rumah kan, itu aja. Paling kalau kemarin di Ramadan pertengahan dengan teman-teman, mie gacuan yuk, ayo. Itu jajan tuh baru tuh keluar duit tuh. Itu ditanggung sendiri, ya, karena keinginan kita sendiri kan. Tapi kalau ada kebutuhan yang sifatnya dari Indosiar akan nanggung. Sakit, diantar langsung sama Indosiar ke rumah sakit. Diberikan semua yang terbaik. Nah, itu. Kemudian yang eliminasi nggak dapat apa-apa seperti merchandise, afan atau uang gitu. Ini pertanyaan lagi. Yang dieliminasi atau wassalam, mereka ya mohon maaf salah satu kontrak. Setiap penampilan, setiap peserta itu akan diberikan ya bahasa orang-orang santrinya bisyarah ataupun honor untuk uang saku dan lain sebagainya di luar transport ya. Nilainya berapa saya nggak bisa sebut karena itu sifatnya private dan rahasia. Tapi itu juga relatif kalau bicara banyak atau dikit. Kalau kita bersyukur pasti yang sedikit itu pun akan banyak. Intinya kita akan diberikan, tapi itu tidak di awal. Nanti ketika kita wassalam,
itu diberikan. Merchandise ada, kita diberikan ID card, buku, seragam aksi 2 per peserta. Itu dikasih semuanya buat kita, dan saya ada. Ya. Terus ada lagi pertanyaan, doain ya. Ini dari siapa nih? Dari si kembar. Doain semoga kulo saged melu aksi, insya Allah. Insya Allah, siap. Terus saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Salamin ke Neng Rida Aditya. Siap. Alfia, assalamualaikum, di aksi ngapain aja? Ya di aksi kita ceramah ke Alfia 008 ya. Di aksi intinya tuh kita mungkin sebentar saya baca lagi. Kayaknya saya akan jelaskan ya. Ngapain aja kita di asrama, itu aja kali ya. Ini ada pertanyaan di sana, kita aktivitas dari jam segini gitu. Saya akan jelaskan dari bangun tidur sampai tidur lagi bagaimana aktivitas di asrama. Saya akan jelaskan. Grup sudah dibagi pertama, itu momen yang paling penting kita mengetahui grup kita. Saya waktu pertama ada di grup Ar-Rahman Ar-Rahim Assalam, grup yang kelima. Jadi tampil di hari kelima. Penampilan perdana saya di hari kelima Ramadan tuh. Itu spill, bocoran ya teman-teman ya. Dan dari mulai grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup 4 sampai grup saya, itu setiap hari ada satu peserta yang wassalam atau tereliminasi. Jadi hari pertama Ramadan sudah ada yang hilang dari 24 itu. Everyday seterusnya seperti itu. And then aktivitasnya saya bingung kalau bangun tidur. Yang pasti gini, tidur di aksi itu nggak jelas. Ada hari di mana kita tampil, ada hari di mana kita tidak tampil, dan itu berbeda. Di awal-awal kita masih banyak waktu luang, tapi semakin di akhir kalau kita terus lulus, itu akan semakin sibuk waktunya. Ini di awal dulu saya jelaskan. Karena saya tampil di nomor urut yang kelima, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ya saya santai sambil mempersiapkan materi yang bisa saya siapkan dari awal. Sambil lihat penampilan teman-teman, dan kita jadikan bahan evaluasi dan pelajaran untuk kita semua supaya tampil lebih baik dari teman-teman kita. Kan intinya seperti itu. Kita nonton. Nah, bangun tidur yang resminya bangun tidur itu jam 11 siang. Kenapa? Karena malamnya rata-rata pada begadang kalau tampil kan. Atau ada yang tidur, bangun sahur, nanti habis sholat subuh, terus ya zikiran, tadarusan dan lain sebagainya, kita tidur lagi tuh. Itu harus tidur sih, dianjurkan kita ya sama pembina asrama juga supaya fresh. Jam 11 kita bangun. Di jam 11 itu kita bimbingan evaluasi bersama musyrif atau guru yang membina kita. Di situ kita evaluasi penampilan peserta lain untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, peserta yang tampil nanti malamnya itu udah latihan tuh, store materi. Kita udah ngomong ceramah di depan ustadz. Ustadznya ada 2. Ustadz yang pertama yang akan memfilter materi dan konten kita. Saya belum lagi bicara soal isi konten seperti apa yang paling bagus nih. Yang kedua, ustadz yang akan memfilter soal penampilan kita layak nggak sih untuk standar TV. Kalau gimmicknya begini, kalau goyonnya begitu. Nah, itu akan difilter oleh 2 orang ustadz ini. Intinya mereka akan seleksi masalah itu. Nanti ya untuk masalah materi, ada pertanyaan materi yang baik itu seperti apa. Kemudian, udah itu yang nggak ada jadwal tampil, itu masih diberikan dispensasi waktu untuk istirahat lagi kalau mau. Tapi rata-rata semua teman-teman pada latihan dan mempersiapkan materi. Semuanya masing-masing. Nah, terus jam itu bimbingan itu sampai dengan taraweh, habis taraweh ya teman-teman, itu penampilan akhir. Nah, bagi yang tidak tampil malamnya bisa tidur. Kalau yang tampil jam 10 sudah berangkat ke Studio 1 Indosiar. Ya, jam 10 malam. Dari jam 10 itu akan keluar dari studio pagi, ba'da subuh, setelah wassalam, setelah ada yang diumumkan wassalam. Selama itu, iya. Ngapain aja Pak Ustadz selama itu? Pertama, wardrobe, kostum, fitting, penentuan layak kostum ini atau tidak. Di situ diatur semuanya. Kedua, make up, kacap. Saya bukan orang yang nggak suka make up dan tapi mau karena tuntutan entertaining kita harus ikut gitu. Karena muka ini kalau nggak dikacap, di make up, itu akan terlihat pucat ketika kita disorot oleh kamera live lagi. Dan Indosiar nggak ingin ada pesertanya yang punya kesan dan image jelek. Jadi mereka memberikan penampilan yang terbaik sebisanya. Dikacau. Terus GR atau gladi resik itu. Kita jadi tampil dulu tuh jam 11 tuh sampai jam 12. Materi apa yang nanti akan dibawakan, kita latihan lagi di situ di depan kru, programming, produser, dan kita dinilai lagi di situ teman-teman. Dinilai kalau ada yang layak atau tidak, posisi kita bagaimana untuk penyesuaian kamera. Ingat, ketika tampil ada 9 kamera.
depan 4, kiri kanan jeep ya yang jalan itu, belakang 2, biasanya 1. Wah, itu kita harus tahu kapan saatnya kita mengikuti kamera, kapan kita diikuti kamera, bagaimana nyanyian kita, lagu kita, filter, semuanya dinilai di situ. Di situ kadang-kadang ada yang ngedown, di situ kadang-kadang ada yang nyerah, di situ kadang-kadang ada yang capek, ada yang udah nggak mau ikut lagi lah. Itu tuh. Kalau kita nggak kuat-kuat mental teman-teman, udah. Tapi tujuannya baik supaya nanti ketika kita tampil di jamnya, pada jam 2, kita bisa memberikan performa yang maksimal. Itu pentingnya gladiator resik di situ. Dan kita dihantam habis-habisan sama tim Indosiar, produser dan lain sebagainya. Kok Anda tadi begini? Ini maksudnya apa? Kok Anda tadi cetit ya? Kata semuanya. Nah, itu semuanya kita. Nah, udah tuh intinya tuh selesai sampai kita tampil di panggung. Setelah itu kita tunggu di ruang VIP khusus steril, kita sahur di situ di sela-sela iklan, dan ada 4 peserta atau 3 peserta ya, kita saling giliran dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Intinya kita harus siap kapanpun akan dipanggil. Itu kan. Jadi banyak yang WA tanya kapan Ustadz giliran tampil. Kita udah nggak boleh megang HP loh teman-teman di sana. Nah, betul. Terus HP-nya dititip oleh pendamping asrama kita yang ikut standby bersama kita. Dan kita tidak boleh keluar dari asrama, tidak boleh keluar dari studio, dan kalaupun harus keluar wajib didampingi, melekat 24 jam. Ketat banget, betul. Karena apa? Kita tuh bintang di sana. Kalau terjadi apa-apa, Indosiar harus tanggung jawab. Makanya segala seluk-beluk aktivitas kita harus dipantau dan diketahui oleh pihak Indosiar. Gak boleh kita melakukan satu tindakan tanpa koordinasi dari mereka. Apapun itu, wajib untuk berkoordinasi. Ya, sampai kita ada di studio pun kita dipantau. Kalau salah kita diingetin, kamu nggak boleh gini, dan kita diajarin akhlak dan adab selama di sana. Sampai kepada security pun teman-teman, kita diwajibkan untuk memberikan salam. Nggak boleh rokok ya di studio. Nah, itu tuh kesalahan yang harus kita waspadai. Saya sebagai perokok ya teman-teman, hapunten nih banyak lagi maaf. Agak sedikit tersiksa jujur. Ya gimana lagi ya tuh kan. Ya pengennya sih nggak ngerokok gitu ya, tapi kalau udah selesai sih nggak ngerokok lagi. Ya itu aktivitas ya udah selesai jam subuh, habis subuh di rumah salam, udah kita keluar drop lagi, balik ke asrama sholat, dan kita nggak boleh menemui siapapun. Tapi kalaupun ketemu dengan keluarga pas tampil itu masih diizinkan, tapi nggak lama, nggak lebih dari 5 menit, 3 menit, hanya peluk, cium, udah wajib ke asrama langsung. Seketat itu ya, karena itu dalam kontrak udah dijelaskan, nggak boleh ditemui oleh keluarga atau siapapun selama dalam proses karantina. Saklek. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ahdi Putra, cara agar lebih mudah lewat aksi dong Ustaz. Nggak ada cara yang lebih mudah selain yang udah saya sebutkan, karena semuanya baik prosedur. Nggak ada peserta titipan sama sekali. Indosiar real, based on your experience, berdasarkan pengalaman dan kemampuan Anda. Pertanyaan dari siapa nih? Alkitede, peserta yang paling asik siapa Pak Ustadz? Banyak. Kang Jamil, Kang Nino, Kang Azam, itu semuanya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana kisi-kisi supaya kita lolos seleksi aksi Ustadz? Udah saya jelaskan, ini yang saya sampaikan kayaknya semuanya kisi-kisi ya. Kecuali satu yang belum saya jawab, materi yang terbaik seperti apa? Ini yang paling penting teman-teman. Ntar, ada nggak? Kak Ustadz, Mamat orangnya gimana? Nyablak. Pertanyaan dari Asri. Kemudian tips lolos audisi aksi Ustadz, modal utama apakah harus dimiliki untuk apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pendakwah? Oke. Ini sekalian saya akan jawab dengan materi nanti ya. Materinya seperti apa? Itu penting. Ustadz Kaika, Ustadz itu kalau daftar aksi tahap pertama itu bikin video ceramahnya berapa menit? Tadi udah saya jawab ya, 7 menit. Ya, deg-degan Ustadz. Oke, Ustadz. Kemudian dari cara daftar di aksi bagaimana? Ini banyak loh pertanyaannya teman-teman ya. Saya rangkum dulu nih yang bisa saya jawab nih, biar nggak terulang. Berikutnya saya akan bicara soal materi. Tapi kalau ada hal lain, saya akan spill dulu sebentar. Saya baca-baca lagi. Udah, yang ini udah. Format videonya ya, videonya seperti biasa ya teman-teman ya. Videonya seperti biasa diupload di YouTube kayak gimana teman-teman paham lah ya kan. Bisa di TikTok juga, nanti linknya aja yang dicantumin di Google Form seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, seberapa besar harapan Ustadz ke depannya setelah dinobatkan menjadi juara 3? Ya, nah pertanyaannya, ya intinya ingin terus eksis, memberikan yang terbaik. Khairun nas anfa'ukum linnas kan.
sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya menjadikan aksi ini teman-teman bukan tujuan saya, tapi ini hanya wasilah saya. Wasilah supaya setelah keluar dari aksi, saya bisa semakin eksis dakwah saya di masyarakat. Gitu. Ustadz, apakah kita harus hafal Al-Quran dan minimal berapa juz? Dari Arman. Ini pas pertanyaan juri di top 6. Ini penting teman-teman. Kalau bisa hafalkan Al-Quran. Makanya dari awal juga itu ada pertanyaan, udah hafal berapa juz? Itu ngaruh teman-teman. Tapi kita jelaskan bahwa kita bukan hafiz, nggak apa-apa, tapi pernah mempelajari, itu juga ngaruh. Yang gawat udah nggak bisa baca Qurannya nggak bener, nggak banyak ayat yang dihafal, ini problem. Jangan harap Anda lolos kalau dengan kriteria yang seperti itu. Jadi harus benar-benar dipastikan kita punya hafalan Al-Quran. Sekurang-kurangnya teman-teman juz 1 aja. 1 juz aja, juz yang pertama. Karena kemarin yang dites kita tuh semuanya juz 1. Ya karena memang itu yang kita hafal. Saya udah hafal beberapa juz, cuma pada lupa. Aduh, banyak maksiat ini tuh ya Allah. Ya, cuma kita ngaji tafsirnya udah waktu di pesantren saya sering gitu kan. Cuma ya namanya orang jahat seperti saya, orang yang banyak dosa seperti saya, aduh ya Allah, banyak ayat-ayat yang kadang-kadang lupa gitu ya, padahal kita udah pernah ngaji. Oke, itu minimal 1 juz sudah dihafalkan. Nggak ada standar, ya pasti makin banyak makin baik. Ya, itu akan berpengaruh nanti ke materi dan pertanyaan. Terus teman-teman harus juga menguasai ilmu fikih kalau bisa. Ya ngaji, belajar, jangan sampai kita nanti nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Dan ini oke, saya akan masuk ke materi sebentar. Oke teman-teman, ini pertanyaan yang paling penting dan menurut saya ini adalah urat nadi kita di aksi. Ini kita bicara ketika kita sudah lolos ya, sudah dinyatakan lolos ataupun proses audisi. Materi seperti apa sih yang kira-kira bisa membuat kita akan memberikan penampilan yang terbaik? Nah, yang paling pertama teman-teman, saya selalu menyampaikan bahwa di aksi ini kita harus menguasai materi. Kenapa saya katakan menguasai? Karena ada di antara para peserta juga yang sepertinya tidak menguasai materi, tapi menghafal. Dan ini jangan nekat dan jangan lakukan itu. Jangan nekat daftar di aksi. Karena apa? Ini bukan ajang untuk pidato semata-mata teman-teman di aksi ini. Karena kita tampil di TV. Jadi memang benar-benar penguasaan materi. Saya termasuk tipikal orang yang nggak bisa menghafal materi. Tapi saya lebih suka menguasai, memahami konsepnya, saya kuasai. Nanti saya akan sampaikan dengan diksi dan kata-kata apapun, itu terserah saya. Saya nggak bisa kalau disuruh menghafal bagaimana-bagaimananya. Saya lebih enak menguasai materi. Jadi, ya udah, kalau kita udah kuasai dengan bahasa dan diksi apapun, narasi kalimat apapun, kita bisa sampaikan itu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Jadi, materinya harus dikuasai. Yang kedua, sebelum kita tiba di asrama, pihak Indosiar sudah menotif kepada kita untuk mempersiapkan sekurang-kurangnya 15 judul. Karena sampai final, ya alhamdulillah teman-teman, yang di hadapan teman-teman ini, saya berhasil lolos sampai ke final. Karena nanti kan ada yang di top 18 wassalam, top 6, 9 seterusnya. Berarti kan mereka ya udah setelah itu nggak bisa mengikuti proses berikutnya kan. Nah, saya hitung dari awal tampil top 24, top 18, top 12, top 9, top 6, top 4, dan 3 besar. Itu totalnya 11 kali tampil teman-teman ya. Dan yang paling menegangkan itu ketika saya dari top 6 ke top 4 sampai final. Itu hampir nggak ada 4 malam berturut-turut saya tampil. Bisa dibayangin teman-teman seperti apa padatnya persiapan dengan gambaran yang sudah tadi saya jelaskan di awal ya. Itu 4 malam berturut-turut, minim waktu istirahat banget itu teman-teman. Saya sampai ngedown di top 9 tuh udah ngedown duluan itu. Sakit dan saya sampai dinasehati oleh musyrif ustadz di asrama agar saya tidak berpuasa dulu ya, karena kita bulan puasa ya. Jam 11 saya diminta untuk batalkan minum obat, bed rest, istirahat dulu, nanti supaya fresh ketika malamnya tampil. Ya saya nurutin nasihat itu karena fisik ini yang paling utama. Yang sakit-sakitan kayaknya harus dipertimbangkan dengan baik ya sebelum nanti Anda tiba di asrama Indosiar, obat-obatan dan sebagainya. Jangan sampai nanti kesehatan mengganggu kita selama di karantina, itu bahaya kan.
Nah itu, nanti kalau emang ada sakit fatal dan sebagainya bisa didiskualifikasi juga teman-teman. Ya bagaimana lagi itu udah kebijakan yang tidak bisa diotak-atik oleh pihak Indosiar kan. Nggak mungkin juga kita nunggu sampai sembuh, sementara kalau sembuhnya nanti setelah Ramadan bagaimana? Makanya kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semuanya nih, amin ya Allah ya alamin. Saya sempat 2 hari jebol puasa, ya emang nggak boleh berpuasa waktu itu karena sakit flu berat, terus panas dingin, kurang istirahat. Oke. Kembali lagi soal materi. 15 materi kita udah harus siapkan. Berarti ada 3 sisa materi aman. Dan di penampilan pertama kita diminta untuk memberikan materi yang terbaik. Dan sebenarnya Indosiar punya standar materi. Tapi standar materi ini setidak-tidaknya kalau yang saya dengar dari awal itu ada ayat, ada hadisnya, dan ada penjelasannya. Intinya itu sebenarnya. Tapi karena saya lolos dari babak demi babak terus dan saya menyimak komentar-komentar dari Dewan Juri, dari Ustadz Somet, Ustadz Wijayanto, Mamah Dede, Ustadz Subki, dan Habib Usman, saya simak semua komentar-komentar dan kritik yang mereka berikan dari materi yang saya bawa. Saya mengambil kesimpulan bahwa materi yang paling terbaik itu adalah materi yang satu. Ini diingat teman-teman. Ada ayat Al-Qur'annya. Makin komprehensif ayatnya, maka akan semakin baik penyampaiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadisnya. Itu penting dan kita harus bisa menguasai ilmu hadis di situ. Bagaimana cara mengetahui perawinya, periwayatnya dari kitab apa? Termasuk tertib kitabnya. Kita harus paham kalau hadisnya ada di Sunan At-Tirmidzi, ada di Sunan Ibni Majah, mana yang harus kita dahulukan. Sementara hadisnya juga misalnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, itu kita harus paham. Termasuk fahmul hadis, pemahaman hadisnya juga kita harus kuasai. Itu 2. Yang ketiga, kita bisa membedah maknanya. Nah, itu. Kita bisa membedah makna hadis dan ayat nas ini. Tuh, pembedahan atau ya istidlalnya, istimbatnya seperti apa. Yang keempat, kalau bisa kita ambil permasalahannya. Itu, permasalahannya seperti apa sekaligus dikupas di situ dengan jawaban kita sendiri. Yang kelima, berikan kisah. Kalau ada cerita walaupun ceritanya pendek, ini lebih ajib lagi. Ini Habib Usman biasanya beliau nih paling demen kalau peserta membawakan cerita. Yang kelima ya, yang keenam, harus ada contohnya, aplikasinya. Ketika saya bicara keadilan misalnya, saya jelaskan bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana adil di era pemilu dan lain sebagainya. Itu tuh yang paling aktual, paling mantap. Bagaimana mengimplementasikan keadilan untuk menerjemahkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil. Itu contoh ketika saya kemarin bicara. Teman-teman bisa cek video saya seperti apa. Yang terakhir, ada solusinya. Ini penting. Ketika saya pernah dikritik tuh ketika dapat materi soal umroh penipuan kan, banyak peserta jamaah yang tertipu. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara travel abal-abal dan travel yang resmi? Itu saya nggak sampaikan waktu itu karena memang saya juga minim pengetahuan. Saya juga korban umroh loh teman-teman, pernah gagal umroh kan. Saya nggak sampaikan itu karena memang ketidaktahuan saya, tapi dilengkapi oleh juri. Tapi ya itu jadi otokritik. Nah intinya kalau semua 7 poin ini teman-teman bisa berikan dalam materi aksi, the best. Apalagi kalau teman-teman punya dasar pengetahuan seperti kitab kuningnya jago, pemahaman bahasa Arabnya jago, bacaan Qurannya mujawad, punya gimmick, punya ciri khas. Kalau saya ciri khas pakai tongkat. Tongkat itu juga ditanya tuh di episode penampilan kedua. Ini Ustaz Fikri, kok pesertanya beda dengan peserta yang lain nih, dengan tongkat ini gimana ini? Saya jelaskan bahwa tongkat ini buat saya ittiba Rasulullah itu pakai tongkat gitu. Yang kedua, ini tongkat pemberian dari Habib Soleh Rotan. Saya bilang ini sebenarnya bukan tongkat tapi rotan loh ya. Dan rotan ini diberikan oleh beliau karena julukannya. Itu saya jelaskan siapa Habib Soleh Rotan, dan saya tidak jelaskan sini. Teman-teman bisa googling siapa Habib Soleh Rotan atau cek rekaman YouTube saya di akun Indosiar. Saya tidak tampilkan di sini. Jejak digital saya di Aksi masih ada gitu. Dengan semua materi yang saya berikan, tahdus binikmah teman-teman, dalam beberapa kesempatan saya selalu mendapatkan nilai yang paling tinggi dari juri. Ya, nilai dari juri itu yang paling tinggi. Ya, tinggal sisanya adalah PR mencari dukungan lewat polling dan SMS, voting dan SMS. Itu. Nah, kalau udah masuk ke 3 besar, kita sudah
pasrah pada nasib. Karena yang menentukan dari sini iya, tapi setengahnya lagi adalah nasib kita dari polling, dan itu kita nggak tahu. Rezekinya teman-teman kalau luas jaringan silaturahmi, maka teman-teman akan semakin mudah untuk terus lolos dari babak demi babak. Tapi kalau teman-teman sedikit silaturahmi, nggak banyak pendukungnya, orang tua atau teman-teman jaringan, itu ngaruh juga, nggak punya banyak relasi, ya sedikit dukungan kita, karena nilai dari juri akan diakumulasi 50%, nilai dari peserta SMS polling juga 50% digabung. Nah, itulah dikeluarkan nilai akhirnya. Yang paling rendah ya dia yang harus wassalam. Makanya saya di sana 2 PR yang selama di asrama. Pertama, minta dukungan dari semua warga Bogor. Yang kedua, persiapkan materi sebaik mungkin. Tapi saya termasuk agak sedikit, mohon maaf, santai. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan 15 materi. Iya. Dan saya udah tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Saya riset bener-bener dari kitab kuning asli ya. Saya bener-bener rujuk dari referensi sumbernya. Ya alhamdulillah teman-teman bisa cek ini ya. Saya banyak perpustakaan kitab kuning di tempat saya ya. Dan saya ambil dari rujukan-rujukan asli, dan saya selalu ingin memberikan materi yang berbeda. Itu. Kayak penampilan pertama mungkin teman-teman bisa lihat saya membawakan materi tentang kitab Alfiyah Ibn Malik. Kitab Alfiyah ini kan kitab level berat ya. Ini syarahnya aja nih kayak gini nih, syarah Ibnu Aqil nih teman-teman. Nah, ini kan nggak semua orang pernah mempelajarinya. Kalaupun mempelajari belum tentu paham. Saya juga sama nggak paham gitu kan. Tapi ada beberapa kisah menarik dari proses ini yang saya tahu, dan saya nukil, saya jelaskan ceritanya, saya bawakan ayatnya tentang masalah menghormati guru. Jangan sampai sorry. Jangan sampai kita abai dengan guru seperti kisah Imam Ibnu Malik. Sebentar teman-teman. Ya akhirnya saya mendapatkan nilai yang cukup tinggi dari Dewan Juri pada saat itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, ada juga nilai saya yang anjlok. Pas saya lagi sakit tuh, itu nilai saya agak drop. Ya ngaruh ke kesehatan banget ya teman-teman. Pas lagi sakit itu, makanya saya langsung dievaluasi supaya tidak puasa pada saat itu. Karena emang efek banget ketika kita sakit. Kurang lebih itu teman-teman. Dan saya yakin kalau teman-teman punya kemampuan yang kuat, motivasi yang kuat, dan yang penting jangan ngandelin hafalan ya. Kalau ngandelin hafalan tuh kedenger dan rasanya beda deh. Saya bisa membedakan ceramah orang yang memang benar-benar dia menguasai materi atau dia menghafal materi. Karena kalau menghafal materi ketika ditanya in-depth atau pendalaman, kita nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Dan nanti Indosiar akan terus menggali informasi tentang siapa kita, dan nanti jika ada hal-hal unik biasanya akan ditampilkan setelah kita tampil. Dan itu hebatnya Indosiar, bener-bener mengangkat Anda dari nol, dari Anda tidak dikenal menjadi orang yang terkenal. Itu ya setidaknya di kalangan masyarakat tempat Anda tinggal. Seperti saya punya kemampuan mengetik 10 jari misalnya dengan cepat tutup mata. Teman-teman bisa lihat di YouTube Fikri Bogor mahir mengetik 10 jari sambil tutup mata, adalah salah satu videonya, teman-teman bisa cek di Google. Nah itu salah satu dari hasil in-depth kita dengan tim kreatif. Nanti kreatif ya kamu memutuskan, Fikri, nanti kamu siap-siap, nanti kamu akan ditampilkan memperagakan kitab kamu baca, bukan kitab mengetik cepat 10 jari ya. Dan nanti akan ada juri yang bertanya tentang ayat. Kamu kan katanya bisa bahasa Arab, bisa menerjemahkan kitab, bisa baca kitab kuning, kata mereka kan. Nanti ada satu juri yang baca ayat, kamu terjemahkan ayatnya ya. Kita nggak dikasih tahu deh tuh ayatnya apa, juri, waduh. Tapi ya qadarullah semua lolos. Ya, alhamdulillah ya saya bisa menjawab pertanyaan. Ayatnya juga ternyata gampang, ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat itu kan. Ya seenggak-enggaknya semua santri aksi pasti udah pernah mengetahui ayat itu kan. Itu ya, itu teman-teman sedikit pengalaman saya di aksi sampai kemudian di akhir Allah takdirkan saya lolos di final dan mendapatkan juara yang ketiga ya. Saya tutup mata dari komentar Pak Ustadz, nilai Pak Ustadz tuh tinggi dari juri, harusnya juara 1. Enggak, semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah rezeki saya, dan saya minta doa dari teman-teman tahun 2024 mudah-mudahan Allah takdirkan saya bisa ikut aksi Asia. Kalau udah dibuka aksi Asia berarti nggak ada aksi Indonesia lagi teman-teman. Nanti tahun 2025 baru dibuka aksi Indonesia lagi. Saya minta itu semuanya dari teman-teman, dan ini yang bisa saya berikan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Intinya kita berdakwah, aksi ini bukan tujuan. Aksi ini hanya media kita untuk memperlebar sayap dakwah kita. Yang hakikatnya kita berdakwah, dan dakwah yang paling sulit itu adalah dakwah untuk diri kita sendiri. Itu yang paling sulit. Bagaimana kita
menyampaikan dan kita menjadi orang yang pertama melaksanakan apa yang kita sampaikan. Itu ruh ataupun hakikat daripada dakwah. Oke teman-teman, ini yang bisa Fikri sampaikan. Kalau ada diksi yang kurang, mohon maaf ya. Karena ini lagi panas banget, ini lagi suhu lagi tinggi-tingginya panas ini. Ya Allah, jadi saya pakai kipas angin. Terima kasih. Insya Allah berkah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.